Innalhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita kembali memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya, wa nastahdih, dan memohon petunjuk padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan juga kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari akibat yang diakibatkan buruknya amal-amal yang telah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan di dalam kesesatan karena diawali dengan kesombongan dia, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena berkata yang benar akan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni amal-amalmu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Wa ba'd, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengarahkan kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan akan mengantarkan seseorang kepada api neraka. Na'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah kembali memberikan kita rezeki yang begitu agung, yaitu dengan solat subuh berjamaah, yang Nabi SAW katakan, basyiril masaina ilal masajid fi dhulam, kama qala SAW, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan, binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang mereka akan dapatkan pada hari kiamat kelak. Ketika orang-orang munafik mereka meminta cahaya kepada orang-orang muslim, seseorang mukmin, namun tidak diberikan, cahaya mereka meredup. Namun seseorang muslim Allah akan berikan cahaya di hari kegelapan tersebut, dan itu diberikan antara lain Allah janjikan melalui lisan nabinya bagi orang yang berjalan menuju masjid di tengah kegelapan. Para ulama katakan antara lain waktu subuh dan waktu isya, karena itu adalah solat yang terberat bagi orang-orang munafik. Jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua, melanjutkan kembali kajian kita pada sebulan terakhir ini mengenai madkhal ilal fiqh, atau pengantar dalam ilmu fikih, terutama mengenai sejarah bagaimana fikih ini terbentuk. Dan alhamdulillah kita semua kita sering sebutkan bahwa apa yang kami sampaikan ini bukan sekedar disebutnya ahdaful ma'rifiyah, bukan sekedar tujuan untuk hanya kita mengetahui saja, tapi para ahli ilmu mengatakan dalam pendidikan juga ada namanya ahdaf wujdaniyah, ada tujuan yang diharapkan berupa ada kognisi dari orang-orang, atau ada perasaan yang terlibat dari orang, merubah paradigma orang-orang yang kemudian belajarnya. Di antara lain kita mempelajari sejarah fikih ini agar kita bisa mengetahui
bagaimana kedudukan para ulama dalam ilmu Islam ini dan betapa besar juhud mereka, biar kita bisa melihat betapa besar juhud mereka. Juhud ini artinya perjuangan mereka dalam membentuk, dalam istilahnya dalam membangun ilmu di dalam Islam. Dan kita lihat sampai ribuan tahun bagaimana mereka membentuk, contohnya dalam madhab yang terbentuk sampai ribuan tahun dan tersebar di sejumlah negara muslim. Dan alhamdulillah untuk menyempurnakan itu, kita sekarang masuk ke dalam fikih di era modern. Fikih di era modern. Di antara sesuatu yang kemudian membedakan fikih pada era modern ini adalah apa yang disebut berkembangnya permasalahan fikih kontemporer, atau dalam bahasa para ulama fikih disebutnya fikih nawazil. Nawazil ini adalah fikih yang berhubungan dengan permasalahan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas Al-Quran ataupun sunnah, tidak disebutkan hukumnya secara khusus, dan juga tidak dibahas melalui ijtihad para ulama sebelumnya. Tidak ada ulama-ulama sebelumnya yang melakukan ijtihad serupa. Para ulama, mungkin bapak-bapak pernah baca, ada yang pernah menyebutkan antara lain masa sebelum 100 tahun terakhir ini, beberapa ratus tahun yang lalu disebut sebagai masa jumud katanya, karena tidak adanya ijtihad. Ini sebenarnya istilah yang kurang tepat. Kenapa tidak ada ijtihad baru beberapa ratus tahun yang lalu, misalnya 500 tahun, 400 tahun yang lalu dalam dunia Islam? Karena permasalahan pada masa itu tidaklah berbeda dengan ratusan tahun sebelumnya. Karena belum ada revolusi industri. Permasalahannya masih sama, misalnya masalah transportasi, masalah orang yang safar. Dari dulu, mungkin dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga 300 tahun lalu, 400 tahun yang lalu, kendaraan masih relatif sama, naik unta, naik kuda, naik kereta. Baru kemudian banyak mengalami perubahan, sehingga tidak diperlukan ijtihad dari para ulama yang berkaitan dengan permasalahan baru. Artinya permasalahannya rata-rata hampir sama. Baru kemudian setelah ada revolusi industri tahun akhir 1700-an, 1800 yang merubah masyarakat dunia secara umum, baik kemudian mulai adanya percetakan buku-buku. Lalu kemudian juga revolusi industri berikutnya adalah ketika misalnya adanya listrik, kemudian kemudian yang terbaru adalah adanya komputer, dan disebut revolusi industri keempat adalah adanya internet seperti sekarang, menimbulkan kemudian permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Artinya kalau kita bilang perbedaan permasalahan kehidupan kita 500 tahun lalu, misalnya 50 tahun lalu itu sudah sangat jauh berbeda dengan sekarang, Pak ya. Atau jangankan 50 tahun lalu, 20 tahun lalu aja, 10 tahun lalu aja misalnya. 20 tahun lalu belum ada WhatsApp. Sekarang dengan ada WhatsApp, apa yang terjadi contohnya di Masjidil Haram bisa kita langsung tahu hari ini juga. Misalnya kemarin ada kejadian atau apa, misalnya kemarin dibuka, alhamdulillah pemerintah Saudi telah membuka penerbangan dari Indonesia kan, contohnya tanpa harus ada karantina tanggal 1 Desember nanti. Itu beritanya keluar malam kemarin lusa, langsung di WhatsApp itu paginya sudah tersebar. Nah ini kemudian juga menimbulkan, dan juga teknologi ini kemudian contohnya teknologi informasi menimbulkan beberapa permasalahan baru, contohnya misalnya yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Lalu teknologi kedokteran yang kemudian menjadi semakin canggih, bagaimana dengan bank sperma, lalu kemudian bagaimana dengan hukumnya menggunakan rahim pinjaman. Rahim pinjaman itu maksudnya begini, Pak. Misalnya ada suami istri, mereka tidak bisa menghasilkan anak, tapi sebenarnya berpotensi. Sel telur dengan sperma ini kalau disatukan bisa jadi berpotensi memiliki anak, tapi sang ibu rahimnya nggak kuat. Akhirnya meminjam rahim orang lain. Nah, ini kan 500 tahun lalu atau 300 tahun lalu tidak ada, 100 tahun yang lalu tidak ada. Baru ada kemudian beberapa 10 tahun terakhir meminjam rahim seperti itu. Akhirnya berkembang permasalahan fikih kontemporer yang kemudian memerlukan ijtihad. Ijtihad ini artinya para ulama mengumpulkan
berusaha mengeluarkan istinbat sebuah hukum dengan keilmuan yang mereka miliki. Sehingga di antara syiar atau di antara tanda-tanda fikih pada era modern, keistimewaannya antara lain pada zaman saat ini, karena begitu kompleksnya permasalahan dunia, dan dunia ini yang begitu besar seolah-olah menjadi sebuah kampung, disebutnya global village ya, semoga kita ketahui, menjadi sebuah seolah-olah suatu kampung kecil karena orang bisa berkomunikasi dengan mudah. Akhirnya mulai muncul lembaga-lembaga ijtihad kolektif. Lembaga-lembaga ijtihad kolektif, maksudnya lembaga-lembaga yang mengeluarkan fatwa tapi bukan perorangan. Kalau dahulu mungkin ditanya Imam Syafi'i atau muridnya Imam Muzani atau ke Imam Ahmad. Begitu pula pada zaman misalnya Imam Nawawi, ditanya beliau langsung, beliau berfatwa, beliau ditanya, beliau berfatwa. Kalau zaman sekarang muncul lembaga-lembaga ijtihad kolektif, yaitu lembaga yang mengumpulkan beberapa ulama dalam satu tempat, dalam satu wadah, dalam satu konvensi, kemudian dilemparkan pertanyaan kepada mereka dan mereka kemudian membahas bagaimana hukumnya ini dan itu. Di antara yang terkenal adalah Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, Konvensi Fikih Islam Internasional, yang dia berada di bawah Organisasi Kerjasama Islam OKI, pusatnya di Jeddah. Dia mulai ada tahun 82. Di antara yang terkenal, karena nanti kalau ada permasalahan kontemporer, banyak para ulama atau ustadz-ustadz kita itu merujuknya pada hasil hasil ijtihad mereka, hasil ijtihad lembaga ini. Kemudian juga ada yang namanya Majma' al-Fiqh Rabithah Alam Islami, konvensi fikih yang di bawah Rabithah Alam Islami. Dia pusatnya di kota Mekah. Nah, ini Rabithah Alam Islami. Jadi mereka mengumpulkan ulama-ulama dunia antara lain di kota Mekah untuk melakukan pembahasan mengenai permasalahan fikih seperti ini. Kota Mekah. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya lembaga ijtihad yang kolektif seperti ini, lebih banyak seperti ini, dia menghimpun ulama lebih banyak, ulama fikih lintas madhab. Bukan saja misalnya kayak tadi di Saudi. Saudi ini secara umum dia fikih, madhab fikih resmi negaranya adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Akan tetapi ketika dihimpun seperti ini, mengumpulkan bukan saja dari Hambali saja. Contohnya nanti dia mengundang ulama-ulama dari Suriah yang banyaknya Syafi'iyah misalnya. Lalu kemudian dari Turki yang ulama-ulamanya madhabnya umumnya adalah Hanafiyah. Dan dia mengundang dari Maroko yang ulama-ulamanya adalah ulama-ulama Malikiyah. Sehingga lebih kaya ya, dan lebih kokoh dalam berfatwa. Karena mereka mengundang para tokoh-tokoh dari berbagai negara, juga mengundang tokoh-tokoh yang berhubungan, misalnya masalah kesehatan. Maka kemudian yang diundang adalah orang-orang yang kemudian profesional dalam bidang kesehatan dan dalam level dunia juga, bukan level kota ataupun negara, bahkan level dunia diundang, misalnya perwakilan WHO, untuk menjelaskan secara rinci bagaimana permasalahan yang akan dibahas. Nah, kita lihat misalnya contohnya anggota-anggotanya. Anggota-anggota dari Majma' Fikih Islami ad-Dawli, Konvensi Fikih Islam Dunia. Ya, ini ada dari misalnya Urdun, dari Yordania. Yordania ini fikihnya antara lain banyaknya Syafi'iyah. Lalu kemudian dari Imarat. Imarat ini Emirat Arab. Dari Uzbekistan, ya. Kemudian dari Sultanah Brunei, ya. Ini dari Brunei. Kemudian dari Pakistan, dari Bangladesh, ya, dari Benin, Burkina Faso. Pokoknya negara-negara Muslim semuanya diundang. Dari Turki dan dari berbagai negara. Pasti bapak-bapak nanya dari Indonesia mana ya? Nah ini pertanyaannya, mana Indonesia? Dari Indonesia ini Pak. Indonesia. Ah ini nih, baca Bapak kalau Bapak.
Kalau Bapak baca ini Indonesia. Indonesia, ini Pak Indonesia. Tulisannya fintidharu at-ta'yin, menunggu sampai ada pemilihan. Jadi belum ada sampai belum dipilih-pilih sampai sekarang. Tulisannya ini fintidhar at-ta'yin, dalam masa penungguan pemilihan maksudnya. Indonesia, nggak tahu kenapa belum sampai sekarang belum ada yang mewakili dari Indonesia ya. Belajar bahasa Arab dulu katanya. Jadi Masya Allah, artinya mereka ini dalam konvensi ini berkumpul dari berbagai negara, sehingga tentunya di sisi lain perspektifnya lebih luas Pak, perspektifnya lebih luas. Contohnya misalnya ketika berbicara mengenai masalah transaksi elektronik, di beberapa negara mungkin belum ada yang menerapkannya secara misalnya di Saudi tentunya sudah lebih maju dibandingkan misalnya di Burkina Faso atau di Benin ya. Nah ini akhirnya kemudian perspektifnya jauh lebih kaya karena memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Dari Tajikistan saja ada Pak, Tajikistan, dari Chad ini nih. Cuman sayang Indonesia yang dikatakan negara terbesar belum dipilih sampai sekarang. Belum mengirimkan ya. Dari Senegal. Ketuanya ini. Ketuanya sekarang itu ini. Ma'ali Ustadz Dr. Profesor Dr. Qutb Mustafa Sanu. Dia dari Guinea. Ada juga nanti dari Maldives. Maldives itu juga yang sebagai tempat tujuan wisata internasional, banyak orang-orang Eropa sering ke sana. Itu umumnya mereka Muslim, mayoritas Muslim. Madhabnya Syafi'iyah. Ini dari Mesir. Ya. Nah, ini Masya Allah, artinya mereka dari berbagai negara untuk memecahkan antara lain permasalahan-permasalahan fikih. Lalu kemudian bila ada pertanyaan, siapa sih yang seharusnya bisa dipilih untuk istilahnya mengeluarkan fatwa seperti itu? Para ulama menyebutkan, yang disebut ulama ya, kadang kita sering bingung Pak ya, kita mau nanya ke ulama, siapa sih yang ulama itu? Apakah yang selalu bersorban ataukah selalu menasehati ya? Ternyata tidak semudah itu, tidak sesimpel itu dalam menyebutkan siapa dia ulama. Yang pertama disebutkan antara lain dalam kitab-kitab usul fikih, mereka yang berhak untuk berijtihad itu yang pertama adalah dia mengetahui Al-Quran, dalam arti dia mengetahui ayat-ayat hukum, khususnya ayat ahkam hukum, dan juga dia mengetahui nasakh dan mansukh. Mansukh ini artinya ketetapan hukum yang masih berlaku dan yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masih ada ayat yang dia ketetapan hukumnya sudah tidak ada, tapi ayatnya masih kita baca sampai sekarang. Itu dengan hikmah dan yang Allah ingin berikan. Kemudian dia mengetahui tafsir dari suatu ayat, terutama tafsir para sahabat, bagaimana para sahabat mereka menafsirkan suatu ayat, dan juga mereka mengetahui mafhum, apa yang difahami dari sebuah ayat ataupun mantuk yang memang tersebutkan langsung di ayat. Nah ini tentunya sesuatu yang tidak mudah. Kemudian dia mengetahui as-sunnah, mengetahui hadis-hadis hukum serta mengetahui sanad hadis serta menentukan kualitas hadis. Jadi hadis itu sebagaimana kita ketahui ada perawinya Pak. Nah ini harus diketahui orang-orang yang berijtihad, dia tahu bagaimana sanad hadis ini serta menentukan kualitas hadis. Kemudian dia mengetahui ijma. Nah ini juga yang sering orang terlalaikan masalah ini. Orang kadang tidak faham. Orang terkadang hanya Al-Quran dan Sunnah, padahal sumber hukum itu antara lain ada ijma. Ijma ini adalah kesepakatan ulama terhadap pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya mengenai sholat 5 waktu, itu pemahamannya itu sudah ijma, sudah final, semua ulama sepakat sholat 5 waktu itu adalah yang wajib dalam sehari adalah 5 waktu ya. Kecuali kalau Hanafiyah ada menambahkan selain fardu ada yang namanya wajib, kata dia, istilahnya dia, yaitu sholat witir 1 rakaat minimal dalam sehari, Hanafiyah. Tapi semuanya sepakat yang 5 waktu ini adalah fardu, semua harus dikerjakan. Jangan sampai seseorang yang berijtihad dia tidak tahu ada ijma,
Lalu kemudian dia berijtihad mengeluarkan fatwa tapi menyelisihi sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Imam Syafi'i menyebutkan orang yang seperti ini, beliau mengutip ayat dalam surat An-Nisa 115, wa may yushakkikir rasula, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia ada kebenaran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain kaum mukmin. Nah, ini maksudnya ijma ini jalan orang mukmin. Ketika dia mengikuti jalan selain orang mukmin, nuwallihi matawalla, maka kami, Allah sebutkan, kami akan biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan akan memasukkannya dalam jahannam. Na'udzubillah. Artinya ijma ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan ketika seseorang mengeluarkan fatwa. Jangan sampai dia mengeluarkan pendapat ternyata bertentangan dengan ijma. Kemudian dia menguasai usul fikih, mengetahui sumber-sumber hukum yang disepakati dan diperselisihkan serta cara beristinbat. Karena sumber-sumber hukum itu yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan di luar itu ada yang diperselisihkan. Seperti contohnya saya bilang, dalam mazhab Imam Malik ada yang disebut amal ahlil Madinah, amal-amalnya orang Madinah. Bagi mereka itu jadi dalil. Contohnya saya bilang Pak, waktu itu Imam Malik itu dia tidak menyebutkan mengenai kesunahan salat saum Syawal dan saum Ayyamul Bid. Karena alasan dia, saya tidak melihat orang-orang Madinah melakukannya, katanya. Orang-orang soleh di Madinah melakukannya. Padahal beliau tinggal di kampungnya sahabat. Beliau itu di generasinya cucu dan cicitnya para sahabat. Di generasinya cucu sahabat, anak dan cucu sahabat. Itu tapi berlaku di madhabnya Imam Malik. Kemudian seseorang yang berijtihad juga dia harus menguasai qiyas, karena qiyas ini setengah dari fikih. Nah, kita bisa ulama mengeluarkan hukum-hukum mengenai permasalahan terbaru. Misalnya kita tidak mendapatkan hukum mengenai ekstasi ataupun sabu-sabu di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tahu dari ilatnya atau dari apa larangan yang diharamkannya khamar, yaitu memabukkan, sehingga dimasukkan ke dalam, dikiaskan kepada khamar. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan pentingnya seseorang ulama mengetahui qiyas adalah, beliau mengatakan barang siapa yang tidak mengetahui qiyas maka dia bukan seorang yang faqih, bukan seseorang yang faham fikih. Kemudian dia menguasai bahasa Arab. Nah, ini tentunya penting Pak ya. Jangan sampai pakai penerjemah ketika misalnya membaca buku ataupun memahami perkataan para ulama. Harus menguasai bahasa Arab, sehingga kalau ada ulama yang kemudian mohon maaf misalnya dia tidak bisa berbahasa Arab, nah ini sungguh sebuah aneh, karena Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin bisa dipelajari kecuali seseorang telah mengetahui bahasa Arab terlebih dahulu, dipelajari lebih dalam maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah al-adl, yaitu seseorang memiliki integritas dalam agamanya. Dia tidak diketahui sebagai seseorang yang fasik, melakukan perbuatan dosa terang-terangan, dan dia diketahui orang yang soleh, memiliki ketakutan kepada Allah. Ini adalah syarat-syarat yang disebutkan para ulama mengenai orang berijtihad. Jadi tidak mudah Pak ya. Seseorang untuk berijtihad mengeluarkan fatwa dalam hukum agama itu tidak mudah, harus seperti ini. Tapi kebalikannya kita lihat, mirisnya, ironisnya, kita sering lihat sekali betapa banyak orang yang mohon maaf secara keilmuan masih jauh, tapi berani sekali bicara agama. Apalagi zaman sekarang, berani bilang begini ya. Contohnya sholat tidak wajib, Islam belum sempurna. Bahkan siapa dibilang Khadijah adalah beragama Kristen, subhanallah. Dan dia ngaku sebagai ulama, diundang sebagai ulama ya. Ini sudah dipastikan pasti dia tidak mengetahui, tidak menguasai hal-hal seperti ini. Minimal dia menguasai bahasa Arab pasti dia tidak tahu. Nah, produk-produk dari fikih kontemporer antara lain permasalahan fikih yang tidak pernah ada sebelumnya. Contohnya hukum bank sperma ya. Ini hukumnya haram. Hukum rahim pinjaman juga ini hukumnya haram. Ini untuk memutuskan ini mereka berkumpul seluruh dunia Pak. Tadi di kota Jeddah, bagaimana hukumnya rahim pinjaman ya. Ini sekarang mulai tren lagi soalnya, karena media-media Indonesia ini kadang tidak menyaring berita. Contohnya kemarin yang lagi rame di tren di media sosial di Australia, seorang anak yang dia rahimnya bermasalah,
Akhirnya dia minjem rahim ibunya, Pak. Ibunya umur 50 tahunan. Tapi setelah kemudian diberikan entah bagaimana pakai ilmu kedokteran, sehingga ibunya bisa menerima, bisa dijadikan rahim pinjaman. Nah, jadi lucu, nanti keluar dari neneknya ceritanya ini. Jadi sperma ayahnya, sperma sang suami sama istrinya itu disatukan di lab, lalu kemudian ditaruh di rahim ibunya, di rahim orang tua mereka. Nah, ini hukumnya dalam Islam haram, rahim pinjaman. Kemudian transaksi keuangan elektronik, ini yang sifatnya mendunia, Pak ya. Kemudian nah ini juga yang berhubungan dengan kita, tata cara ibadah saat Covid. Tata cara ibadah saat Covid, mungkin kita mendengar, oh itu kan fatwa MUI. Ternyata tidak sesimpel itu, Pak. MUI pun mereka mengambil dari yang lebih atas, dari ulama-ulama yang lebih diakui. Mereka memang mengkaji, ya, karena di MUI ini ada komisi fatwa. MUI ini banyak sekali, MUI pusat ini ada sekitar 1000 orang, Pak, anggotanya. Tapi yang mengeluarkan fatwa itu khusus, namanya komisi fatwa, ya. Kita ketahui komisi fatwa yang mereka perwakilan dari ormas-ormas yang mereka juga memiliki kemampuan. Artinya ormas-ormas ini mengirim bukan orang yang sembarangan, tapi orang-orang yang memang dia memahami masalah hukum. Dikirim lalu kemudian mengkaji. Dan juga mereka melihat dari fatwa-fatwa yang sifatnya internasional, tadi seperti fatwanya dari ulama-ulama dari OKI tadi, ya. Nih, contohnya kita bisa lihat antara lain tadi konvensi fikih internasional itu, dia mengeluarkan setiap kali dia ada pertemuan, dia mengeluarkan qororot namanya. Qororot ini semacam semacam makalah ilmiah yang membahas mengenai permasalahan tersebut serta fatwa yang kemudian dikeluarkan. Nah, ini bisa diakses. Dia mengeluarkan yang namanya qororot dalam bentuk PDF. Ini termasuk ulama-ulama Indonesia bisa mengakses sehingga dijadikan acuan, dijadikan referensi bagi mereka. Nah, juga ada lembaga yang sifatnya nasional, tadi perkumpulan para ulama, tapi menjadi rujukan dunia internasional. Contohnya adalah Hay'ah Kibar Al-Ulama As-Saudiyah, lembaga fatwa ulama besar Saudi, ya. Karena kita ketahui Saudi ya, di sana banyak ulama-ulama besar yang sangat berpengaruh secara dunia, sehingga lembaga fatwa yang tertinggi di sana pun tentunya memiliki pengaruh dan jadi rujukan dunia internasional. Termasuk juga antara lain Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, ini menjadi rujukan internasional. Sehingga contohnya ketika kemarin permasalahan penutupan haji, itu orang banyak kemudian menyalahkan, misalnya contohnya pemerintah Saudi katanya begini. Padahal itu tidak semudah seperti itu kita menuduh, ya. Itu dihasilkan dari hasil olahan fatwa para ulama. Ya, ini contohnya ketika permasalahan iqaf salatil jumu'ah wa salatil jamaah wal jumu'ah di jami'i furud fi masaji. Ini adalah mengenai penutupan waktu itu di awal pandemi corona, penutupan masjid dan salat Jumat. Ini mereka mengeluarkan fatwa di sini. Hay'ah Kibar Ulama, termasuk juga penutupan umroh dan haji. Penutupan umroh dan haji itu bukan pemerintah Saudi mengeluarkan peraturan begitu saja, tidak, tapi mereka menunggu fatwa dulu, Pak. Nah, ini di antara lain ya keistimewaannya kalau Saudi, memang dia sangat memperhatikan fatwa ulama. Dia menunggu fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama dan juga dari fatwa tadi, Pak, dari konvensi fikih internasional tadi yang di bawah OKI. Mereka merekomendasikan dalam keadaan seperti ini umroh dan haji ditutup. Umroh dan haji ditutup. Ya, kalau dijelaskan secara rinci itu masya Allah sangat mendetil, ya, bisa lebih sangat mendetil. Nah, inilah artinya fatwa-fatwa contohnya mengenai tata cara ibadah dalam pandemi itu bukan sesuatu yang mudah, bukan istilahnya pendapat satu ustadz, satu kiai misalnya di MUI dan di mana, tapi ini fatwa internasional yang mereka mengkaji. Tadi kita lihat bagaimana tokoh-tokoh tersebut memiliki latar belakang dan juga selain dari berbagai daerah juga keilmuan yang beragam, ya. Kemudian juga di antara syiar fikih pada era modern
adalah munculnya fakultas-fakultas syariah, munculnya universitas-universitas yang terdapat fakultas-fakultas yang mempelajari syariah Islam. Dahulu sebelumnya belum ada, kita ketahui berapa ratus tahun lalu itu tidak ada. Misalnya di Saudi itu baru muncul tahun 50-an fakultas-fakultas syariah. Sehingga efeknya secara positif adalah banyaknya karya-karya ilmiah dalam fikih, jurnal-jurnal, tesis, disertasi yang dijadikan buku ya. Kembali lagi kami perlihatkan contohnya ya, misalnya ini kemarin mengenai jurnal ini antara lain ini adalah jurnal yang dikeluarkan oleh Jam'iyah Fiqhiyah Saudiyah, semacam lembaga fikih negara Saudi. Khusus untuk Covid mereka itu mengeluarkan 3 jurnal khusus Pak. Ini satu jurnal yang kami pernah diberikan oleh dosen kami waktu itu, 3 jurnal. Ini satu jurnal saja udah ada beberapa tulisan, ini ada belasan tulisan yang ditulis oleh para profesor doktor. Ya. Contohnya kita lihat di sini, Qawaidul Usuliyah Muta'alliqah bil Hukm wa Adilah. Nah, ini berhubungan dengan usul fikih. Kemudian Manhajus Syar'i fi Ta'amul Ma'al Awbi'ah, tata cara syar'i bagaimana berhubungan dengan wabah. Sampai juga Atharul Wabah wa Corona al Ahkami Sholatil Jamaah fil Masjid. Efek dari wabah corona terhadap hukum-hukum sholat berjamaah di masjid. Ini dikaji secara mendalam Pak, dikaji secara mendalam. Kalau kita lihat bahkan ya, mereka itu luar biasa membahasnya. Mereka mengumpulkan sejumlah pendapat ya. Disebutnya kalau para ulama kalau memperbandingkan fatwa itu namanya ada mahal niza. Mahal niza itu misalnya dalam hukum ini menutup masjid saat pandemi, siapa yang mengatakan boleh? Ada yang mengatakan, ulama-ulama mengatakan boleh misalnya, ada yang mengatakan tidak. Kemudian dibahas dalil-dalil mereka secara mendalam, dibahas dalil mereka secara mendalam, baru kemudian keluar fatwa atau pembahasan yang komprehensif. Nah, ini artinya di sini kita bisa melihat bahwa para ulama itu ya mungkin sayangnya memang kurang publikasi ya. Kita seringnya tahu saja tidak boleh misalnya ditutup, atau misalnya sekarang boleh dibuka, hanya langsung keputusannya saja. Padahal di balik itu ada pendalaman yang luar biasa, masalah keilmuan. Ya, ini sampai ini dulu wabah dan secara istilah. Dan khusus contohnya mengenai pandemi kemarin, Pak, itu selain tadi syarat-syarat yang kami sebutkan, yang disebutkan para ulama tadi, dia harus menguasai Quran dan Sunnah, usul fikih. Juga ada beberapa tambahan yang disebutkan para ulama. Seseorang ketika berfatwa dalam permasalahan nazilah, permasalahan kontemporer, dan dalam hal ini Covid, antara lain dia harus mengetahui ya, fikih waqi', fikih permasalahan tersebut dari sudut pandang yang berhubungan dengannya. Contohnya karena Covid berhubungan dengan kesehatan, maka dia harus mendapatkan informasi yang lengkap mengenai Covid tadi misalnya, dan itu pun disyaratkan bukan sembarang informasi, tapi harus dari pihak yang diakui keilmuannya dan diakui secara internasional, contohnya WHO. Sehingga dalam hal ini mungkin kita bisa dengar ada ketika wabah kemarin ada yang mengatakan ini bukan wabah, ini hanya begini-begini. Ada pendapat dokter seperti itu. Nah, itu para ulama melihat apakah pendapat seperti itu bisa diambil atau tidak. Ternyata mereka melihat ini bukan muktabar, bukan pendapat yang dianggap. Pertama dari sisi keilmuannya, juga secara pengakuannya. Orang-orang yang biasanya berpendapat tidak seperti bahwa bukan wabah misalnya, hanya flu biasa saja, itu ternyata secara keilmuan mereka atau tidak diakui secara internasional ya. Dan ulama ini ketika mengeluarkan fatwa mereka harus sangat berhati-hati, jangan sampai kemudian ada keraguan-raguan di dalamnya, sehingga akhirnya diambil pendapat yang pihak yang kemudian diakui secara internasional, dalam hal ini WHO. Kemudian juga di antara contoh fikih pada era modern, di antara keistimewaannya adalah munculnya percetakan mesin yang mencetak kitab-kitab ulama salaf dan ulama di era modern. Ini mungkin sesuatu yang simpel zaman sekarang, percetakan begitu banyak, Pak ya. Tapi dahulu itu ulama itu benar-benar mengalami kesulitan masalah kitab ini, Pak. Seseorang itu ketika akan mendapatkan tafsir Ibnu Katsir, itu para ulama terdahulu itu ketika mereka dalam tahap pembelajaran, mereka harus menyalin, Pak. Menyalin langsung kitabnya, dan itu bisa bulanan. Untuk nyalin itu kitab itu bulanan, Pak. Bahkan bisa 9 bulan khusus nyalin kitab saja, satu kitab ya. Kemudian juga ya,
terkadang dia membayar orang. Biasanya ulama-ulama penuntut ilmu pada zaman dahulu itu mereka membayar orang yang dia bisa menyalin dari kitab-kitab ulama sebelumnya. Nah, ini artinya memang sesuatu yang disyukuri sekarang percetakan mesin yang mencetak, adanya percetakan seperti itu. Dan juga adanya proyek-proyek ensiklopedia fikih. Nah, ini sesuatu yang juga disyukuri. Kenapa kemudian sekarang begitu berkembang fikih itu ya, dan sudah seharusnya kita update dalam hal ini ya, karena terdapat proyek-proyek ensiklopedia fikih. Contohnya yang dibuat oleh Kementerian Wakaf Kuwait, isinya 35 jilid. Dia isinya referensi ringkas permasalahan fikih 4 madhab. Nah, ini dia dalam kitab ada 35 jilid Pak, tapi dia buat juga versi elektronik. Ini saya perlihatkan. Di sini Bapak ya, kalau sekiranya bisa memahami bahasa Arab, kita bisa mencari permasalahan secara lengkap Pak ya, secara ringkas tapi lengkap dari berbagai mazhab ya. Misalnya mengenai imam, a'immah. A'immah ini jamak dari imam ya. Apa yang disebut a'immah? Nah, ini dari huruf, dia berdasarkan alfabetis dari alif ya, dari alif. Nah, ini dibahas secara mendalam. Misalnya nanti kita lihat hukum ibtida. Nah, ini dalam hukum misalnya bid'ah misalnya. Ini dibahas secara mendalam dari berbagai sudut pandang, dari berbagai madhab, dari Syafi'iyah ini disebut, kemudian dari beberapa ulama yang Qarafi dari Imam Malik ya. Ibnu Abidin dari Hanafiyah, kemudian dari Hanabilah juga. Ini bagusnya dia buat secara ringkas. Ini sebelumnya tidak pernah ada, baru ada pada zaman modern tentunya. Dan semua disertai referensi. Jadi ketika kita bisa cari ini referensinya apa? Oh, ini dari Lisanul Arab. Kita tinggal klik, dia langsung keluar. Oh, ini dari kitabnya, ini penjelasan yang lebih rinci ada di kitab ini. Subhanallah, ini sebuah karya yang fenomenal ini. Para ustadz itu kalau dia membahas ingin lebih lengkap biasanya ngambil dari sini, dari Mausu'ah Fikih Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dari Kuwait. Nah, itu artinya referensi yang meluas ini akhirnya menyebabkan cara pandang ulama yang meluas dan tidak terpaku dalam satu madhab. Nah, ini antara lain hasil yang muncul dari perkembangan tadi pada zaman modern. Para ulama mereka umumnya memiliki landasan dalam satu madhab. Akan tetapi ketika mengeluarkan fatwa biasanya mereka lebih luas, tidak terpaku pada satu madhab saja, walaupun mereka memiliki landasan dalam madhab. Karena memang itulah tahap belajar seseorang. Ketika belajar ilmu agama memang baiknya dia mengikuti alur madhab, karena itu sudah sudah tersusun secara baik. Namun ketika meluas, ketika dia sampai tingkat yang tinggi lalu dia memberikan fatwa, tentunya harus lebih luas pandangannya dia, sehingga umumnya mereka tidak terpaku dalam satu madhab. Dan itu juga alhamdulillah yang kita lihat dalam MUI. Kalau kita lihat MUI, Komisi Fatwa, mereka buat di lampiran dalam fatwanya itu bagaimana cara mereka mengeluarkan fatwa. Mereka sebutkan antara lain bahwa mereka tidak mengambil di satu madhab, tapi mereka mengambil pendapat dari 4 madhab. Mereka memperhatikan pendapat dari 4 madhab. Walaupun secara tradisi Indonesia adalah banyaknya Syafi'iyah, tapi MUI menyebutkan bahwa kami tidak terpaku dalam satu madhab. Dan begitu juga di negara-negara lain. Contohnya tadi yang di Saudi, lembaga ulama besar Saudi, walaupun secara tradisi mereka Hanabilah, Hambali, akan tetapi ketika berfatwa mereka banyak juga mengambil dari madhab-madhab lain ya. Dan tentunya mereka ketika mengambil pilihan tersebut, mereka orang yang berkompeten, tingkatnya sudah internasional. Memang mereka memiliki kemampuan seperti itu. Ya, demikian pemaparan ringkas yang bisa kami sampaikan. Ini antara lain perkembangan fikih pada zaman saat ini. Oleh karenanya pada zaman ini kita lihat betapa beragamnya dalam masalah-masalah
permasalahan fikih ya, terutama dalam masalah-masalah yang kontemporer. Banyak yang kemudian permasalahan kontemporer yang membutuhkan jawaban-jawaban. Nah, ini termasuk panduan Pak ya. Jadi dari mana kita bisa mengambil? Kita ambil ulama yang memang diakui kapabilitasnya. Misalnya ketika disebutkan, oh ini hukum ini bagaimana? Kita lihat mana yang lebih tinggi misalnya. Ini siapa yang berpendapat? Ustadz ini. Ini yang berpendapat siapa? Ustadz ini, tapi dia merujuk ke ulama misalnya internasional berdasarkan majma fikih misalnya. Nah, kita bisa ikuti lebih tentunya kita bisa mengikuti yang lebih kuat ya secara kekuatannya. Nah, ini jadi semacam panduan juga bagi kita ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan sambil menunggu.